Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, baik lagi dengan channel kita Belajar Bareng Yuk. Oke, pada video kali ini kita bakal masih membahas tentang Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Insya Allah pada video kali ini kita akan mulai dari pasal 136. Seperti biasa, ini pada bagian sisi kiri ini adalah penjelasan dari pasal-pasalnya, kemudian di sebelah kanan ini adalah dari pasal-pasalnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai aja. Pasal 136 ayat 1. Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 135 ayat 4 ini ya. Menyatakan A lengkap dan benar, pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 135 ayat 5 melakukan penilaian substansi. Bila dari ini ya, dari kebenaran permohonan itu sudah benar dan lengkap gitu ya, maka dia pejabat yang membidangi lingkungan hidup atau pencemaran air kalau tingkat pusat, nah itu dia melakukan penilaian substansi. Kalau B tidak lengkap atau tidak benar, maka pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 135 mengembalikan kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk melakukan perbaikan. Selanjutnya ayat keduanya penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A ya, terhadap kajian sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 untuk kegiatan pembuangan dan atau pemanfaatan limbah yang dimohonkan. Jadi penilaian substansi ini adalah terhadap kajian gitu ya, terhadap kajian yang dimohonkan gitu. Kemudian penilaian substansi sebagaimana pada ayat 2 dapat melibatkan tenaga ahli yang membidangi pengendalian pencemaran air. Dan ayat keempatnya terhadap persetujuan teknis yang tidak lengkap dan atau tidak benar sebagaimana masuk pada ayat 1 B. Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 10 hari kerja sejak permohonan dinyatakan tidak lengkap atau tidak benar. Ya, terhadap persetujuan teknis yang tidak lengkap ya dan atau tidak benar sebagaimana pada ayat 1 huruf B, penanggung jawab usaha atau kegiatan melakukan perbaikan dalam jangka waktu 10 hari kerja sejak permohonan dinyatakan tidak lengkap atau tidak. Jadi pada saat hari itu dinyatakan tidak lengkap, dalam jangka waktu 10 hari kerja itu sudah harus melakukan perbaikan. Pasal 137 dalam hal hasil penilaian substansi bagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat 2 menunjukkan A. Pemenuhan persyaratan persetujuan teknis pejabat sebagaimana dalam pasal 135 yang tadi pejabat itu ya. Ada dua kalau misalnya yang pusat, ada yang tingkat pusat sama ada yang tingkat provinsi atau kabupaten kota. Tadi ya pejabat itu menerbitkan persetujuan teknis untuk pemenuhan baku mutu limbah. Atau B. Tidak memenuhi persyaratan persetujuan teknis, pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 135 ayat 5 menerbitkan penolakan persetujuan teknis untuk pemenuhan baku mutu air limbah disertai alasan penolakan. Nah, jadi ini setelah tadi adanya ini kan adanya penilaian substansi gitu ya, substansi terhadap kajiannya, kemudian bisa mengajak tenaga ahli. Selanjutnya dalam hal ini penilaian substansinya kan kemungkinan ada dua nih. Bila memang penilaian substansi tadi memenuhi persyaratan persetujuan teknis ya, maka bisa tuh menerbitkan persetujuan teknis untuk memenuhi baku mutu air limbah. Namun bila penilaian substansi tadi tidak memenuhi persyaratan persetujuan teknisnya, pejabat dalam hal ini yang ini ya, pejabat ini itu menolak persetujuan teknisnya untuk pemenuhan baku mutu air limbah disertai alasan penolakannya. Pasal 138 ayat 1 persetujuan teknis untuk pemenuhan baku mutu air limbah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 137 huruf A, memuat A. Standar teknis pemutuhan baku mutu air limbah, B. Standar kompetensi sumber daya manusia, dan C. Sistem manajemen lingkungan. Untuk ayat satunya, di sini tidak ada penjelasannya. Ayat keduanya, standar teknis pemeliharaan baku mutu air limbah. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A, meliputi A. Parameter dan nilai baku mutu air limbah, desain instalasi pengelolaan air limbah, titik penaatan dengan nilai dan titik koordinat, D. Titik pembuangan dan atau pemanfaatan air limbah dan titik koordinat, E. Titik pemantauan pada badan air permukaan, kemudian juga ada air tanah dan atau tanah dengan nama dan titik koordinat. Lalu yang F, biaya perlindungan dan pengelolaan mutu air. Selanjutnya kewajibannya nih. 1. Memisahkan saluran air limbah dengan saluran limpasan air hujan. 2. Memiliki unit pengolahan dan saluran air limbah ke dap air. 3. Memiliki alat ukur debit. Dan yang terakhir, keempat, memiliki sistem tanggap darurat pencemaran air. Serta larangannya, pertama, membuang air limbah secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan. 2. Mengencerkan air limbah dalam upaya penaatan batas kadar yang dipersyaratkan. 3. Membuang air limbah di luar titik penaatan. 4. Mengaplikasikan air limbah di luar area yang ditetapkan dalam izin pemanfaatan air limbah ke tanah. 5. Menyampaikan data palsu. Nah, ini larangannya, ini menyampaikan data palsu, termasuk ini larangannya ya. Oke, ini yang ayat 2 huruf C ya. Ada penjelasannya nih, titik penaatan dengan nama dan titik koordinatnya. Titik penaatan merupakan titik yang ditetapkan sebagai acuan ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dalam pengambilan contoh uji pada pembuangan dan atau pemanfaatan air limbah. Dan ini ada huruf D-nya, titik pembuangan dan atau pemanfaatan air limbah dan titik koordinat. Titik pembuangan merupakan titik yang ditetapkan sebagai lokasi keluaran air limbah pada air permukaan. Yang huruf E-nya, titik pemantauan pada bidang air permukaan air tanah dan atau tanah dengan nama dan titik koordinat. Titik pemantauan ya merupakan titik yang ditetapkan sebagai acuan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dalam pengambilan contoh uji pada air permukaan air tanah dan atau tanah. Huruf H di sini ada penjelasan juga, yang huruf H ini larangan ya. Yang dimaksud dengan pelepasan dadakan adalah membuang air limbah di luar debit yang ditentukan pada saat tertentu sekaligus. Jadi tidak boleh melakukan pembuangan limbah secara mendadak dan masif gitu ya, secara sekaligus, karena nantinya karena kan pembuangan air limbah misalnya itu dia ada ininya ya, sudah terhitung di kajian teknisnya berapa debit limpasannya, debit limpasan air limbah itu ya. Kemudian dia akan terdissolve gitu ya ke dalam ini ya. Kalau misalnya mendadak gitu kan tiba-tiba bisa jadi tiba-tiba dia sangat tinggi gitu tingkat pencemarannya dan menjadi berbahaya gitu ya teman-teman ya. Yang angka kedua ini yang dimaksud dengan mengencerkan adalah menambah air setelah pengolahan air limbah sebelum atau pada titik penaatan untuk keperluan pemenuhan baku mutu air limbah. Tahun ini tidak berlaku dalam hal pengenceran air limbah, merupakan bagian integral dari teknologi pengelolaan. Selanjutnya ayat ketiganya nih, standar kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B meliputi A. Penanggung jawab pengendalian pencemaran air, B. Penanggung jawab operator instalasi pengolahan air limbah, dan C. Personel yang memiliki kompetensi lainnya sesuai kebutuhan yang bersertifikat. Ini wajib yang bersertifikat ya teman-teman ya, karena memang AMDAL ini kan ada ininya ya, ada sertifikasinya gitu. Baik, untuk yang pembuat AMDAL itu ada sertifikatnya, personel untuk menjadi ketua dan anggotanya itu juga ada sertifikasinya juga ya.
Standar kompetensi sumber daya manusia ya, seperti ini penanggung jawab pengendalian pencemaran, penanggung jawab operator instalasi pengelola limbah, dan personil yang memiliki kompetensi lainnya sesuai kebutuhan. Ayat keempat, sistem manajemen lingkungan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C. Paling sedikit memuat A. Pemantauan mutu air limbah. B. Penataan baku mutu air limbah yang ditetapkan bagi usaha dan atau kegiatan. C. Pemantauan mutu air permukaan dan atau air tanah secara berkala. Dan D. Pelaporan seluruh kewajiban pengendalian pencemaran air. Nah, ini sistem manajemen lingkungannya apa aja memuatnya. Nah, empat hal ini ya, pemantauan mutu air limbahnya. Jadi dipantau terus tuh air yang akan yang akan dilepas gitu ya, baik itu maupun pemanfaatan langsung ke tanah ataupun ke badan air, itu dipantau terus. Kemudian penaatan baku mutu air limbah yang ditetapkan bagi usaha dan atau kegiatan. Nah, air limbah tadi juga harus disesuaikan lah ya, maksudnya unsurnya itu, kandungannya itu harus sesuai dengan ini tadi, ditetapkan sesuai dengan baku mutu air limbah yang sudah ditetapkan. Kemudian pemantauan mutu air permukaan dan atau air tanah secara berkala, jadi dipantau terus apakah hasil dari pembuangan limbah tadi itu bagaimana kondisinya, apakah baku mutu air di badan air tadi, misalnya di sungai gitu ya, apakah baku mutu airnya masih memenuhi gitu ya, masih baik itu. Dalam hal ini kadar polutannya masih di bawah ambang baku mutu gitu ya. Kemudian yang di pelaporan seluruh kewajiban pengendalian pencemaran air. Nah, ini harus dilaporkan semuanya nih. Untuk pelaporan dilaporkan semuanya ini ya. Selanjutnya pasal 139, penilaian substansi sampai dengan penerbitan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 sampai dengan pasal 138 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja. 30 hari kerja ya. Penilaian substansi sampai dengan penerbitan persetujuan teknisnya 30 hari kerja paling lamanya. Pasal 140, penanggung jawab usaha dan kegiatan yang wajib dilengkapi. Penanggung jawab usaha dan kegiatan atau kegiatan yang wajib dilengkapi SPPL, wajib melakukan pengolahan air limbah sebelum dibuang dan atau dimanfaatkan. Wajib untuk diolah terlebih dahulu atau digunakan ulang gitu ya. Maksudnya melakukan pengolahan air limbah sebelum dibuang ataupun digunakan kembali si air limbahnya. Pasal 141, dalam pemenuhan baku mutu air limbah, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dapat melakukan kerjasama dengan A. Badan usaha, atau B. Pemerintah dan atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini ya, untuk memenuhi si baku mutu air limbah itu ya, yang sudah ditentukan tadi gitu. Nah, ini dia si penanggung jawab usaha dan kegiatan itu bisa bekerja sama dengan badan usaha lainnya. Misalnya dia tadi ditampung dulu limbahnya, kemudian diolah di tempat instalasi pengolahan air limbah. Nah, itu bisa juga tuh kayak gitu. Jadi dia meng-hire lagi, bayar sekian, limbahnya itu diolah jadi masuk baku mutunya tadi yang telah disetujui. Ataupun kepada pemerintah juga bisa, tapi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini 141, pasal ini sudah cukup jelas ya. Kemudian pasal 142 ayat 1. Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi terhadap persetujuan teknis. Jadi tadi tuh setelah pejabat tadi yang di pasal 135 tadi yang membidangi lingkungan hidup dan ataupun yang membidangi ini ya, sumber daya air gitu ya, untuk tingkat kementerian tadi pasal 135 itu. Nah, ini selanjutnya melakukan verifikasi nih terhadap persetujuan teknisnya tadi yang telah disetujui oleh pejabat tadi ya. Nah, verifikasi pada ayat 1 dilakukan untuk apa sih dilakukan verifikasi tadi? A. Melihat kesesuaian antara standar teknis pemenuhan baku mutu air limbah dengan pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan. Dan B. Memastikan berfungsinya sarana dan prasarana serta terpenuhinya baku mutu air limbah. Itulah fungsinya untuk verifikasi ya. Ayat ketiganya, hasil verifikasi sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air
Memang maksud pada ayat 2 ini memenuhi atau tidak memenuhi persetujuan teknis. Jadi verifikasi itu ya untuk mengecek kembali gitu ya istilahnya ya mah. Verifikasi. Ini verifikasi ulang nih apakah memang benar gitu ya si sistem pengolahan air limbahnya itu benar gitu ya, berfungsi dengan baik gitu ya, dan memang ada di lapangan gitu. Nah, ayat keempat dalam hal hasil verifikasi pada ayat 3. Jadi dicek nih kan oleh menteri, gubernur ataupun bupati wali kota nih ya kan, sesuai dengan ayat satunya. Maka ini bisa ada dua hal nih ya. A. Memenuhi persetujuan teknis menteri, gubernur, bupati wali kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan SLO. Ya, SLO. Kemudian kalau B, jika tidak memenuhi persetujuan, bila tidak memenuhi persetujuan, maka persetujuan teknis, maka menteri, gubernur ataupun bupati wali kota sesuai dengan kewenangannya memerintahkan untuk melakukan perbaikan sarana dan prasarana dan atau perubahan persetujuan lingkungan yang dituangkan dalam berita acara. Nah, ini dia. Jadi ada dua hal ya, antara memang ini nantinya si penanggung jawab usaha dan atau kegiatan itu harus memenuhi itunya ya, memenuhi sarana prasarana yang memang ternyata tidak memenuhi, itu harus dipenuhi dulu. Namun bila mana memang bukan memenuhi sarana prasarana, maka bisa dirubah nih konteksnya kan. Di sini yang poin B dapat merubah persetujuan lingkungan yang dituangkan dalam berita acara. Oke, kemudian ayat 5-nya, SLO sebenarnya maksud pada ayat 4 huruf A sebagai dasar menteri, gubernur, atau bupati wali kota sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan pengawasan. SLO ini adalah sertifikat laik operasi ya. Adalah surat yang menyatakan bahwa suatu usaha dan atau kegiatan telah memenuhi standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, SLO adalah bukti bahwa suatu bisnis atau proyek telah beroperasi sesuai dengan aturan dan pedoman yang ditetapkan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Itu maksudnya sertifikat laik operasi. Dalam hal ini lingkungan ya. Dan SLO ini nanti menjadi dasar untuk menteri, gubernur, bupati, wali kota untuk sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan pengawasan. Ayat 6. Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan melakukan perbaikan sarana dan prasarana sesuai dengan berita acara. Sebenarnya maksud pada ayat 4 huruf B sampai dengan baku mutu air limbah terpenuhi. Dalam hal penanggung jawab usaha dan kegiatan tidak melakukan perbaikan sarana dan prasarana sesuai dengan berita acara. Sebenarnya maksud pada ayat 4 huruf B, pejabat pengawas lingkungan melakukan pengawasan. Jika tidak melakukan perbaikan ya, maka pejabat pengawas lingkungan melakukan pengawasan. Pasal 143 ayat 1, standar kompetensi sumber daya manusia. Sebagaimana maksud dalam pasal 138 ayat 3 meliputi kemampuan 1A. Melakukan identifikasi sumber pencemaran air. B. Menentukan karakteristik air limbah. C. Menilai tingkat pencemaran air. D. Mengoperasikan dan melakukan perawatan instalasi pengolahan air limbah. E. Melakukan identifikasi bahaya dalam pengolahan air limbah. F. Melaksanakan tindakan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap bahaya dalam pengolahan air limbah. Dan G. Menguasai standar kompetensi lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan. Ayat kedua, pemenuhan standar kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat 1, paling lambat 1 tahun sejak SLO diterbitkan. Jadi misalnya yang dipekerjakan untuk pemenuhan standar kompetensi SDM-nya, sumber daya manusianya, ternyata setelah SLO itu diterbitkan ya, itu belum memenuhi kriteria atau spesifikasinya yang dibutuhkan gitu ya, kompetensi yang belum memenuhi, maka ya wajib tuh dalam 1 tahun itu
ya ikut sertifikasi, pelatihan gitu ya teman-teman ya, sesuai dengan ayat kedua ini ya. Paling lambatnya 1 tahun sejak SLO diterbitkan. Jadi 1 tahun itu mereka pelatihan, sertifikasi hingga pada tepat 1 tahun setelah SLO diterbitkan mereka sudah memenuhi kualifikasi kompetensinya. Pasal 144. Oh ya, ini tadi paling lambatnya ya, maksimalnya. Jadi kalau misalnya sudah melewati itu ternyata kompetensinya tidak memenuhi, ya itu tadilah tidak boleh. Jadi harus cari lagi sumber daya manusianya, pokoknya harus memenuhi itu standar kriteria kompetensinya. Pasal 144 ya, ayat 1, pemantauan mutu air limbah. Sebenarnya masuk dalam pasal 138 ayat 4 huruf A dilakukan secara, pemantauannya dilakukan secara apa nih? A, manual ya, dan atau B, otomatis dan terus menerus. Ayat keduanya, pemantauan mutu air limbah secara manual. Maksud pada ayat 1 ini huruf A ya, harus memenuhi ketentuan. Memenuhi ketentuannya, A, dilakukan pada titik penaatan air limbah. B, menggunakan metode pemantauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan C, dilakukan oleh laboratorium yang telah terintegrasi oleh Menteri. Ini dia, pemantauannya dilakukan dengan memenuhi ketentuan 3 hal ini. Wajib ya, dilakukan pada titik penaatan air limbah, menggunakan pemantauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan yang terakhir dilakukan oleh laboratorium yang telah bukan terintegrasi tapi teregistrasi oleh Menteri. Jadi laboratorium ini sudah legal ya, karena legalnya sudah teregistrasi tadi, sudah ada nomor registrasinya di Kementerian Lingkungan lah ya, oleh Menteri gitulah ya teman-teman ya. Mungkin juga ini saya juga masih kurang paham, tapi yang pasti ini terintegrasi oleh Menteri, seperti itu. Kemudian ayat ketiganya, Menteri menetapkan jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib melakukan pemantauan mutu air limbah secara otomatis dan terus-menerus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B. Nah ini Menteri ya yang menetapkan jenis usaha dan kegiatan yang wajib melakukan pemantauan mutu air limbah secara otomatis dan terus. Jadi hasil apa namanya, baku mutu airnya gitu ya, baku mutu air limbah gitu yang dihasilkan itu nilainya itu otomatis dan datanya itu terus konsisten gitu ya, ada terus diambil terus gitu ya secara konsisten untuk tentunya untuk memantau nih si mutu air limbah tadi. Pasal 145 ayat 1 sistem manajemen lingkungan. Dalam pasal 138 ayat 4 dilakukan melalui tahapan A, perencanaan, B, pelaksanaan, C, pemeriksaan, dan D, tindakan. Ayat 2-nya, perencanaan sebagaimana disebut pada ayat 1 huruf A meliputi ini menentukan lingkup dan menerapkan sistem manajemen lingkungan terkait pengendalian pencemaran air, menetapkan kebijakan pengendalian pencemaran air. Nah, ini menetapkan kebijakan pengendalian pencemaran air. C, memastikan kepemimpinan dan komitmen dari manajemen puncak terhadap pengendalian pencemaran air. D, memastikan adanya struktur organisasi yang menangani pengendalian pencemaran air. Jadi harus ada struktur organisasinya, baik ketua, baik anggotanya staf, ada misalnya operasi atau staf maintenance, itu ada ya. Kemudian E-nya menetapkan tanggung jawab dan kewenangannya untuk peran yang sesuai. F, menentukan aspek pengendalian pencemaran air dan dampaknya. G, identifikasi dan memiliki akses terhadap kewajiban penataan pengendalian pencemaran air. H, menentukan risiko dan peluang yang perlu ditangani. I, merencanakan untuk mengambil aksi menangani risiko dan peluang, serta evaluasi efektivitas dari kegiatan tersebut. Dan atau J, menetapkan sasaran pengendalian pencemaran air, menentukan indikator dan proses untuk mencapainya. Ayat 3. Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B. Pelaksanaan ini meliputi apa aja? Nih, menentukan sumber daya air yang disyaratkan untuk penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen lingkungan terkait pengendalian pencemaran air. B, menentukan sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi pengendalian pencemaran air. C, menetapkan, menerapkan, dan memelihara proses yang dibutuhkan untuk komunikasi internal dan eksternal. D, memastikan kesesuaian metode untuk pembuatan dan pemutakhiran serta pengendalian informasi terdokumentasi. E, menetapkan,
menerapkan dan mengendalikan proses pengendalian operasi yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan sistem manajemen lingkungan terkait pengendalian pencemaran air, dan atau F, menentukan potensi situasi darurat dan respon yang diperlukan. Ayat 4, pemeriksaan sebagaimana pada ayat 1 C meliputi yang A, memantau, mengukur, menganalisa, dan mengevaluasi kinerja pengendalian pencemaran air. B, mengevaluasi pemenuhan terhadap kewajiban penataan pengendalian pencemaran air. C, melakukan internal audit secara berkala. Dan D, mengkaji sistem manajemen lingkungan organisasi terkait pengendalian pencemaran air untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan. Ayat 5, tindakan. Sebagaimana maksud pada ayat 1 huruf D meliputi A, melakukan tindakan untuk menangani ketidaksesuaian. Jadi dilakukan tindakan ya bila ternyata tidak sesuai itu. Contohnya misalnya mungkin baku mutu air limbahnya ya, baku mutu air limbahnya itu tidak memenuhi dengan ketentuan teknis yang telah dipersyaratkan sebelumnya gitu ya. Maka dilakukan tindakan nih, apa tindakan yang perlu dilakukan gitu ya. Kemudian yang B, melakukan tindakan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem manajemen lingkungan yang sesuai dan efektif untuk meningkatkan kinerja pengendalian pencemaran air. Pasal 146, pelaporan seluruh kewajiban pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat 4 huruf D dilakukan melalui sistem informasi lingkungan hidup. Jadi wajib itu ya untuk melakukan pelaporan ya. Maka itu dia harus ada pemantauan gitu ya tadi. Pasal 174 ayat 1, setiap usaha dan atau kegiatan yang berpotensi nih mencemari air melakukan internalisasi biaya perlindungan dan pengelolaan mutu air dalam biaya produksi dan atau operasinya. Ayat 2, biaya perlindungan dan pengelolaan mutu air sebagaimana pada ayat 1 meliputi biaya ini biayanya pencegahan pencemaran air, pengelolaan air limbah, pemantauan air limbah dan mutu air, penanggulangan pencemaran air. Pemulihan mutu air pasca kedaruratan dan pasca operasi. F, penyediaan sarana prasarana kedaruratan dalam pengendalian pencemaran air. G, pengembangan teknologi terbaik dalam pengendalian pencemaran air. H, penyediaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengendalian pencemaran air. Dan atau I, kegiatan lain yang mendukung upaya pengendalian pencemaran air. Selanjutnya pasal 148 ayat 1. Menteri mengembangkan sistem perdagangan alokasi beban pencemar air terhadap usaha dan atau kegiatan yang melakukan kegiatan pembuangan air limbah ke badan air permukaan. Nah ini, Menteri mengembangkan sistem perdagangan alokasi beban pencemar air ya terhadap usaha dan kegiatan yang melakukan kegiatan pembuangan air limbah ke badan air permukaan. Ayat 2. Perdagangan alokasi beban pencemar air sebagaimana pada ayat 1 mempertimbangkan A, ketersediaan alokasi beban pencemar air di lokasi pembuangan air limbah, dan B, alokasi beban pencemar air dari usaha dan atau kegiatan. Ayat ketiganya, perdagangan alokasi beban pencemar air pada ayat 2 ditetapkan berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air yang ditetapkan oleh Menteri Gubernur atau Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Jadi perdagangan ini mengacu datanya itu mereferensikannya itu dari apa? Dari rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air itu yang telah ditetapkan oleh Menteri Gubernur atau Bupati atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Pasal 149 ayat 1. Perdagangan alokasi pencemar air nasional. Perdagangan alokasi beban pencemar air nasional ditetapkan ya oleh Menteri serta berkoordinasi dengan kementerian dan atau lembaga non-kementerian terkait. Ayat 2. Perdagangan alokasi beban pencemar air provinsi ditetapkan oleh gubernur setelah A, berkoordinasi dengan bupati atau wali kota, dan B, mendapatkan rekomendasi teknis dari menteri. Ketiga, perdagangan alokasi beban pencemar air kabupaten atau kota ditetapkan oleh bupati atau wali kota setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari menteri. Pasal 150 ayat 1. Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan hanya dapat membuang air limbah ke badan air permukaan
sesuai dengan kuota alokasi beban pencemar air yang dimilikinya. Jadi ya dia punya kuota gitu untuk membuang air limbahnya ya. Jadi tidak boleh melebihi si kuota alokasi beban pencemar tadi. Kalau sudah melewati ya itu berarti melanggar. Ayat 2-nya, alokasi beban pencemar air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diperjualbelikan antara penanggung jawab usaha dan kegiatan sesuai dengan sistem perdagangan alokasi beban pencemar air yang dikembangkan oleh Menteri. Oke, ini seperti itu ya teman-teman semua, ini tidak ada penjelasan tadi di bagian sisi kiri karena di sini sudah cukup jelas hingga pasal 150. Selanjutnya ini ada paragraf ketiga terkait penanggulangan, mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Oke teman-teman semua, terima kasih telah menonton. Semoga video ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian semoga apa yang kita inginkan dan apa yang kita cita-citakan dapat segera terwujud dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.